wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bocah Alas. Rahayu. Saat ini kami berada di makam Eyang Arca Joko Dolok. Iya, Eyang Arca Joko Dolok. Posisinya di daerah Surabaya, jalan di sekitaran Taman Apsari. Mari ikuti terus perjalanannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sedaya Rahayu. dulurku kabeh sing wis teko nang kene matur sembah nuwun. Sami-sami. Untuk acara Anggoro Koasi hari ini yang spesial, luar biasa, di mana kita bersama-sama akan mendapatkan kedatangan bulan, di mana bulan awal daripada tahun Jawa, ya kan, bulan Suro. Jadi bisa dibilang Anggoro Koasi ini kita sudah gerebek Suro hari ini bersama-sama. Untuk itu saya bilang bahwasanya hari ini adalah hari yang paling istimewa untuk saudara-saudara semua yang sudah hadir di sini. Semoga doa-doa kita semua atas apa yang menjadikan situasi dan kondisi dunia, situasi kondisi di Indonesia itu semuanya memang keadaannya sangat ya memprihatinkan sekali begitu. Jadi untuk para budayawan, para spiritualis, atau untuk teman-teman yang ahli terapis, agar tetap sabar dan tetap tenang mendapatkan kondisi yang ini. Di bulan depan kita sama-sama mensucikan diri, sama-sama kita belajar untuk menjadi Jawa yang sejati, di mana bulan Suro adalah bulan yang dimana kita membersihkan segala macam apa yang menjadi yang tidak benar. Jadi tidak ada cerita karena agama, karena spiritualis orang itu berperang, orang itu membunuh, orang itu jahat, tidak ada. Betul. Karena Allah itu tidak pernah memerintahkan seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan seperti itu. Jadi kita semua seduluran semuanya, saya sangat berterima kasih dengan saudara-saudara yang sudah di sini. Salam hormat selalu kepada Mbak Bungke yang Mbak Sepunya Joko Dolok di sini. Luar biasa, terima kasih Mbak Bungke yang sudah hadir di sini. Biasanya nggak hadir Mbak Bungke ya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, nanti ke depan hadir Mbak Bungke. Ya siap. Terima kasih banyak untuk Gus Yamin. Selamat datang. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Untuk saudara-saudara yang tidak saya sebutkan, saya minta maaf. Dan terima kasih saya untuk penyumbang daripada sajian tumpeng yang ada di sini, dari Ibu Kartini, dari Putra Romo, Bapak Agus, Romo Agus, dari saudara-saudara lainnya yang sudah memberikan kontribusi terhadap acara kita. Matur sembah nuwun sanget kula. Matur sembah nuwun. Nyuwun ngapunten sing boten kula sebutaken. Untuk kelanjutannya saya minta maaf karena mungkin sekarang kita mulai terbuka bahwasanya tidak ada perselisihan untuk permasalahan budaya dan spiritualis. Tidak ada perselisihan. Yang ada bagaimana kita mewujudkan cita-cita leluhur kita. Mewujudkan cita-cita leluhur kita adalah itu tujuan utama kita. Bukan saling menjelekkan, bukan saling sikut, fitnah dan lain-lain. Itu semua salah. Jadi saya mohon untuk teman-teman saudara-saudaraku yang sudah hadir di sini, kita berbaik sangka pada siapapun, kita rangkul semua agar semuanya bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan daripada apa yang sejatinya yang menjadi inti daripada tujuan kita di sini, yaitu untuk apa?
untuk uri-uri leluhur. Itu aja dari saya, ngapunten. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, Rahayu. Terima kasih Mas Dodi atas sambutannya yang sangat berapi-api dan bersemangat di malam yang istimewa ini. Selanjutnya saya minta memohon supaya tidak berdoa. Lebih istimewa lagi malam ini. Nuwun duka saderengipun. Nggih. Matur nuwun sanget rawuhipun. Mugi-mugi kasebadan sebagai kita semua saged sebagai contoh untuk generasi bakal anak ingkang kantuk-kantuk. Monggo. Om ilahi nam luputo bendaning tawan tuang jagat dewa batara yen ngaturaken sembah ingat so padanipun panjenenganipun Gusti Kula Hyang sadaya kalepatan saha kalepatan pun segantung sederhana sastra ingkang dinten sak menika sang sesarengan anggenipun angaya hajatan malam anggara kasih jatuh kata dari simpang jaya taman sari mungkin kersa panjenenganipun Gusti Ulun Hyang Maaf kersa hangaya monoso kersa hanjang kunono dhumateng hajatan rumiyin marang anggara kasih dhateng pratapun dan simpang jaya taman sari saklajengipun hajatan sampun ngantos ke taman sambi kala tuwin rubin tebeaken iki sakit menapa saha katebeaken dicengkal balat budal kalsing kebon saksi kaya penampungan dumateng panjenenganipun Ulun Hyang Maaf kasedya maringono gampang gangsar sak sedaya teguh rahayu sahaja Om bila egi genom stuti luputo sarek lawan sari luputo bendaning tawan tuang jagat dewa batara hyang jagat pramudya suci hyang maha suci sabdane hyang jagat pramudya teguhing paningal rineksa dening hyang jagat pramudya inamulan disuk yang ngawelasan dening hyang jagat pramudya Om wilahing sekar jati kawomelan robung kuning sekar kencung Sri Lulut Jalmukar Sri Sadono tumuruk ingsun amuji-muji saring bumi kang asusa ingsun amuji-muji saring geni kang hangulat ingsun amuji-muji saring barat kang paring ingsun amuji-muji saring banyu kang paring ingsun amuji-muji saring bulan kang paring pangan ingsun amuji-muji saring surya kang paring ingsun amuji-muji saring lintang kang paring margi ingsun amuji-muji saring langit kang paring
soho yang sun amuji-muji mustika yang jagat pramuka mugi kersa ndawahaken wae mugi pakerti kang luhur dumateng ulun saha sedanten sederek kadang kinasih ulun ingkang dikersakaken sami anggenipun lelenghangahan angayati hajatan rutinan marang anggora kasih datan pratap yang simpang jayangan Tamanapsari Kutha Surabaya guyub rukun agawe santosa tata tentrem kerta raharja teguh rahayu sang raja wong wilahengi kena mestuki kutha sarek lawan sang Luputa dendaning tawang-tuwang jagat Dewa Bathara Hyang jagat pramudita pangrencana Maria kang nekani ilang karugian kang paring amarga kang paring mlarat anyu kang Kara Maria Raksa kang merangi lauta kuat kang Citra Kogel Mas kang Jogja Maya Mas ladeng Narasati Kutha Sarek lawan Luputa gendaning tawang-tuwang jagat Dewa Bathara Hyang jagat pramudita suci Hyang Maha Suci sabdaning Hyang jagat teguhing paningal rineksa dening Hyang jagat pramudita tinemulan dening sukma ing awelasan dening Hyang jagat pramudita pakang ditara kang ngolah tindak kesaguhan kang nandhang siksa dadi kasuwat jati rahayu 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 sagung kang mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tisu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Allahumma sholli. Ya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nak paling ganteng. Santai Romo, enggak disambi. Ambil niku, santai. Sampai ngapain kan bisa kira bola. Rayu. Rek, apa rek? Terpaksa nih. Oke. Tuhan. Dia Astunggara, Suaha, dia Astunggara, Rahayu, Rahayu. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Perilaku Mas Manusia, Ampun Mas Perilaku Mas Para bini sepuh, saudara-saudara saya, Putra Romo, keluarga besar Putra Romo, keluarga besar Gadir, Lirhandoyo, Pasir Banjati, para tokoh, budayawan, seniman, izinkan saya sebenarnya hanya disuruh Bapak Ketua, dan saya mau duduk di sana belum Bapak karena hadir, terima kasih sudah hadir di Jogodolong. Izinkan saya malam ini ada sesuatu yang menarik. Mungkin kalau kemarin kita bicara tentang prasasti Mulani, ada yang menarik dalam beberapa hal. Orang Jawa, ini kita ngomong orang Jawa harus memiliki 5 sesuatu yang mutlak dimiliki oleh bangsa Nusantara. Dasar ini menurut saya kok kayaknya ingin juga di syuting ya, Bapak dokumentasi, karena ini baru saya dapat. Di dalam amanat undang-undang, saya tadi menyampaikan pada Pak Ketua bahwa negara kita ini sekarang lagi getol-getolnya melestarikan, memajukan, mengembangkan kebudayaan. Lalu kita sekarang ini punya menteri khusus, namanya Menteri Kebudayaan, Fadlizon. Kalau dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun ada satu hal yang sangat prinsip, kenapa pemerintah itu tidak punya rambu-rambu yang paling utama, bukan mengembangkan, melestarikan. Kalau kawan-kawan mengatakan nguri-nguri, mengembangkan, memajukan, melestarikan. Poin yang paling penting sebenarnya adalah mengembalikan kebudayaan Jawa kepada bangsa Nusantara. Ini yang tidak ada di dalam demokrasi. Kalau mengembalikan kebudayaan Jawa, berarti kita harus menyampaikan kepada kita harus menyampaikan bahwa harus kembali ke Jawa. Saya nyatanya, kalau handphone Anda Oppo bisa nggak diinstal Apple? Kalau handphone Anda bisa nggak diinstal dengan Samsung? Ini persoalan. Kita orang Jawa tapi diinstal. Yang pertama, kita tidak punya kedaulatan. Kesehatan kita
sudah diambil kedaulatan kesehatan kita oleh World Health Organization, WHO. Jadi kita ini dikasih kopi, dikasih tim. Ekonomi kita ini sedang dikuasai oleh yang namanya World Bank. Tanpa kelola ekonomi kita belum kepada koperasi dan gotong royong. World Bank itulah yang mengatur sistem perdagangan yang dulu dilakukan oleh pejabat dengan sistem perdagangan gotong royong sampai kepada sekarang. Ini sudah diambil alih kedaulatan ekonomi kita. Kita dianggap bahwa tadi saya lihat beberapa media, bangsa kita ini sudah hampir lebih dari 100 juta dikatakan oleh World Bank miskin. Yang ketiga, yaitu kedaulatan pendidikan. Lalu orang boleh bicara, apakah boleh seorang kita itu sudah diatur oleh yang namanya cangkang pendidikan Managing of Company, pendidikan yang harus berstrata para resi. Lalu keamanan kita sudah diatur oleh pendidikan. Nah, setelah kita banyak membaca bahwa kedaulatan politik kita, kedaulatan ekonomi kita dipegang asing, pendidikan dipegang asing, agama saja, keyakinan yang kita pakai, ketika saya sama Pak Haryati Petro ini, anaknya adalah sahabat saya, bapaknya adalah sahabat saya, jadi Pak Haryati, beliau ini adalah saudara saya, udah mulai saya kuliah, tempat saya mengadu dan mencuri ban mobilnya dia. Yang motor sing lucu apa? Fiat. Jadi sampai anaknya beliau ini semuanya pemain musik saya di JTV. 15 tahun saya seperti penyiar. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan. Kenapa kita orang Jawa ini, saya katakan pada Mas Dodi, kita tidak punya guidance tentang Jawa. Karena yang kita pelajari Jawa ini hanya kulitannya saja. Prasasti Wurari kurang tajam kalau dibaca, hanya sekedar peristiwa terbentuknya patung penghargaan dari seorang Jelogro membuat patung ini untuk mengetengahkan bahwa Buddha Agung, Buddha Aksobya itu dipegang oleh Kertanegara yang hampir ada kesamaan dengan Arya Barada, tidak cukup. Nah, sekarang saya akan, kemarin Mas Anwar pada waktu pembekalan ada sesuatu yang menggelitik. Wong Jawa kudu duwe wisma. Wong Jawa duwe wisma, duwe garwa, duwe curiga, duwe turangga, duwe kukila. Nah, yang salah sehingga penafsiran kukila pas ngingu manuk. Semua orang Jawa ngingu manuk kan. Tapi tidak dimaknai di dalam serat yang disampaikan oleh Begawan Wisrawa, bahwa wisma itu bukan rumah, bukan wisma panti pijat. Kalau seumpama kita semua diarahkan, kalau yang kos bagaimana? Kalau yang kontrak bagaimana? Kalau yang di bawah gubuk jembatan? Ajaran Jawa wisma ini bukan rumah. Wisma ini adalah tempat kita berlindung. Pernahkah kita mengenal tempat berlindung? Kepada siapa kita berlindung? Jadi wisma ini jangan dibaca secara, kalau orang-orang syariat, secara material tidak ya syariat itu. Ini sama-sama seni rupanya. Jadi wisma ini tidak boleh diartikan sebagai secara material hanya rumah. Tempat berlindung kita kepada Sang Hyang Widi, Sang Hyang Toyo, Sang Hyang Manon, Sang Hyang Welas Asih, Sang Hyang Moho. Ini yang harus kita temukan. Sampaikanlah kepada negara-negara asing, jangan mengajari Jawa, jangan ngajari wong Jawa. Wong Jawa itu luwih dhisik mengenal Gusti daripada negara-negara asing. Buktinya apa forensiknya? Arab masih 1400, setuju? Setuju. Ya. Belanda masih 2025, setuju? Setuju. Cina masih 2000 berapa? Imlek berapa? Imlek berapa? 2257. Ya. Ini Arab terakhir ya.
lalu Eropa, lalu yang ketiga Cina, yang keempat adalah Afrika, yang pertama adalah hampir Atlantis itu hilang di tanah Jawa. Buktinya mana Mas Topik? Ada yang punya akik dari Kalsedon, ada yang punya akik dari Bacan. Ya. Ceritakan bagaimana berapa puluh juta tahun terbentuknya material itu di tanah Jawa. Berarti peradaban Jawa ini dibuktikan dengan zenium, nikel, batu bara, emas. Itulah bukti bahwa kita orang Jawa gak perlu diajari tentang nilai-nilai ketuhanan, pendidikan, semuanya. Kita lebih tahu. Nah mari kita di Anggorokasi ini belajar. Kalau semua ada yang perlu dipelajari, mari kita urai sedalam-dalamnya. Wisma itu bukan Wisma 27 loh Mas. Nek sing guyu berarti podo sering ngono. Ayo, sing gak guyu berarti gak ngerti. Mas saiki nek ngetip 50 apa 1. Redor. Gitu ya. Jadi sambil kuyon biar tahu. Wisma dalam konteks Jawa itu mari kita kenal dengan yang namanya Maha Pelindung. Apa yang diajarkan? Sahadat Islam itu adalah sah ketika kenal dengan dan. Coba kita baca Prasasti Sadon. Sadon itu dibuat oleh Dharmawangsa Samarawijaya, mertua dari Airlangga, besan dari Kertanegara. Bebesanan ini Jaya Katuang beliau ini bebesanan ya karena memang. Nah, Sadon itu sah ketika kenal dengan dan ingsun. Berarti sahadat sama, sah kenal karena sah ketika kenal dengan datnya Allah. Tadi Prasasti Sadon sekian ratus ribu tahun yang lalu sudah mengenal Sadon. Ada Pala, Palada, Kakarma, Brahmana, Bata, Sapadayana. Coba cek. Jadi Jawa jangan diajari tentang masalah konsep-konsep ketuhanan. Yang kedua, cepat-cepatan aja ya karena Dodi sudah ngomong cepetan arti mangan. Yang kedua, kita harus punya turonggo. Turonggo ini bukan jaran, bukan kuda, ajaran. Jaran ini aku sing jumeneng kang maraning aran. Ini sudah Romo Smono juga menyampaikan sama dengan saya. Jaran ini ajaran aku sing jumeneng tro. Romo Smono iki aku sing jumeneng kang maraning aran kang sampurna. Jadi inilah rama kita. Ajaran itu bukan jaran. Turonggo to iku taatono, ro iku rasamu, go iku gustimu. Wo ngiling-ngiling marang Gusti. Jadi turonggo ini adalah semua semiotika, semua mantek, semua metafor, semua adalah peribahasa yang harus kita mengenal Jawa lebih dalam. Ini turonggo. Berarti kudu ngenal aran jumenenge Gusti sing ngekei aran. Lalu yang ketiga punya namanya curigo. Duwe keris. Tutup pas dodolan keris, nek dodolan pancene wajib boleh duwe. Berjuang demi Allah, bekerja demi anak dan istri dan bukan untuk janda-janda yang lain boleh jadi. Kawan dewa. Sambil punya. Jadi curigo ini adalah keris itu kersaning sopo, rosoning sopo, sipati sopo. Berarti keris yang sakti ini bedanya kita antara botol dengan kita. Karena di dalam diri kita ada keris yang naik turun. Iki keris, kersaning Gusti bukan kersaning dawet. Nafas ini adalah kersaning Gusti. Keris yang paling ampuh bukan besinya, nafas. Ini yang tidak dipelajari. Bentuknya model yang ini kalau keris baca ke atasnya goyang-goyang model. Berarti empu supo, empu mageti, empu sopo, empu kuoso, dan seluruh para empu. Ini manifestnya saja melihat orang itu punya nafas yang luar biasa. Jadi curigo ini kenal marang ciptaanku, roh iku rasaku, go itu tetap Gusti. Jadi kenapa saya kemarin diskusi sama, kenapa orang Jawa sudah tidak kenal dengan legi? Legi artinya apa, Bang? Manis. Oh, yang arek cilik SD ngerti. Legi iku lillah marang Gus. Paing papan ingsun eling marang
Gusti, kon iku papan ingsun nur sejati. Wagi iku wujud wala wujude Gusti. Kliwon iku kersane ingsun, nur ingsun lilah marang nur sejati. Balik ke Tuhan. Because God is my heart. God is my body. God is my life. God is my style. God is my purpose. Berarti semuanya yo Allah yo koyo sampean, yo Gusti koyo sampean. Lah nek wis kenal Gusti ning jero sampean mosok sik nyolong sepedamu. Sik korupsi. Lah cocok wae dulu ya. Mosok anake Romo Semono arep tak ajari, enggak iki gak ngajari bebek lain. Mengulang kembali, mengembalikan kembali. Setelah Wismo apa? Turangga garwa. Bukan mengumpulkan janda, bukan. Iki tobrut Mas Taufik, tobrut. Bukan. Garwo itu tempat mencurahkan kasih sayang. Walaupun sudah hebat kayak gini, tanyakan, Mbak Nana. Camunyo harus cuci sempaknya Bu. Bujunya Mbak Nana. Waduh, Mas Taufik sangar menumbang sempaknya buju ya. Artis di dalam. Artis di luar, di rumah tetap nyuci. Berarti bagaimana kita mencurahkan kasih sayang kepada istri? Melayani anak, melayani istri, melayani badan, melayani seperti bagaimana Gusti melayani kita. Ini filsafat. It is filologi. It is filsafat. Kalah yang namanya Socrates, Plato, Aristoteles, Machiavelli, Nietzsche, John Juris, siapapun ahli, Zelselius, kalah dengan filsafat-filsafat Jawa. Rocky Gerung. Itu hanya tukang ngoceh. Yang terakhir, garwo sudah ya, memperbanyak bukan. Saya sampai apa? Saya pancing. Memperbanyak, kita mencurahkan kasih sayang kepada diri kita dan diri orang lain. Jadi garwo ini bukan memperbanyak istri, bukan. Bagaimana kita memperbanyak melahirkan kasih sayang. Itu sebenarnya. Sekarang kita melihat boti di mana-mana. Boti ya, paham ya Bu? Boti ya. Ngerti boti? Abu. Repot cara aja kan ya. Oh ya, cocong lolo. Nggak berkah itu. Waduh, car kacer. Jadi, terakhir adalah kukilo. Kukilo ini adalah seperti berternak burung. Ketika burung kecil-kecil dikasih makan, ayo telaten nggak kita? Sampai besar masih dikasih makan. Ayo kita tekun kepada Tuhan. Tekan, gawo, ada yang bawa tongkat? Tongkat, tekan, tekun, taat. Iku maksudnya. Mari kita selalu tekun dan taat kepada bimbingan Romo. Iki Putra Romo iki anak Allah. Romo Semono penuntun Kang Moho Agung. Dia yang menyampaikan, dia adalah murabi, dia adalah wasilah, dia adalah penyampai. Untunglah ada orang-orang suci yang bisa mencurahkan pikirannya. Kalau saya mendengar seorang orang suci, saya berhenti makan, berhenti memegang sesuatu, mendengarkan dawuh-dawuh orang suci. Saya kemana-mana cari orang-orang suci karena dia tidak hanya bercerita, praktik di dalam dirinya setiap hari dia suci, tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersedih, dia mengagungkan semua makhluk. Itulah Jawa. Jadi aku duduk ketahan dorong, goyang mabur. Jadi mari kita pahami, kita sadari. Kalau ada pelajaran yang menurut kita sebenarnya panjenengan sudah tahu, tapi belum bisa mempraktekkan di dalam diri. Sehingga ketika ditanya oleh orang-orang, yang terjadi adalah teori dan praktek masih belum sama. Teori dari nenek moyang kita sudah benar, tapi praktek kita masih belum baik. Karena kita belum mengenal yang sebenarnya. Semoga Wismo, Garwo, Curigo, Turonggo, dan Kukilo menjadi dasar sampai sebagai orang Jawa untuk melahirkan nilai kebaikan. Puja Astungkara, terima kasih. Rahayu, rahayu. Om Ngelaheng Mas Tono Musikam sekarang lagu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kebajikan, namo budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Rekan-rekan semuanya, kula ngaturaken agunge matur suwun sanget atas kehadiran panjenengan sedaya teng Tlatah iki Taman Apsari yang diterima harga kami semari. Kula ngaturaken caca. Kula ngaturaken mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila wonten jangan tempat ingkang nyeceki manah panjenengan sedaya kula nyuwun agungipun pangapunten. Samping pindhipun kula nyuwun doa panjenengan sedaya kanca-kanca niki damel acara Festival Joko Dolok tahun 2025 yang kedua. Itu penyelenggarane seduluran Abdi Dalem, KPJ, warga RW 02, terus KPK Jawa Timur, KPPAD Jawa Timur. Nah, untuk Abdi Dalem sendiri ini adalah suatu organisasi yang terbuka, siapapun mau ikut bareng, monggo kita persilahkan. Kita tidak pernah membahas ajaran ataupun keyakinan, kita hanya tujuannya kudu rukun bareng-bareng. Nyuwun pandungan niki. Nggih. Acara niki. Nah, secara ini pun Abdi Dalem nika terbentuke organisasi Abdi Dalem niki tahun 2023 waktu ditutupnya Joko Dolok itu. Waktu kita demo, kita minta ke Dinas Pariwisata. Alhamdulillah sekarang kita bisa kesini 24 jam, pada waktu itu cuma siang saja. Terus alhamdulillah kita juga dipercaya setiap tahunnya kita diberi wayang kulit gratis sama Dinas Pariwisata. Jadi berat sekali Pak di Joko Dolok ini karena ini punjer. Di sisi lain yang sebelah sana buang-buang uang, nyawer. Di sini ada yang kelaparan, ada yang berdoa karena sekelilingnya ini kan tempat rame. Awal mula kita membuat festival Joko Dolok anggap kayak pertaruhan nyawa Pak, karena ada parkiran, ada apa, perputaran ekonomi sangat besar. Tapi kalau kita tidak coba untuk melestarikan budaya, kapan lagi? Kemarin 2024 kita sudah melaksanakan festival Joko Dolok yang pertama di depan itu Pak. Jadi kita tidak peduli omongannya orang di sana yang dianggap bagaimana yang penting kita coba untuk melestarikan budaya tersebut. Nah, untuk acara Festival Joko Dolok yang 2025 ini terselenggara 2 hari. Ada jaranan sama wayangan, muatan dan kirap. Monggo kehadirannya panjenengan sedaya nyengkuyung bareng iki mugi acarane berjalan lancar, sukses, bermanfaat sedaya. Amin. Mekaten kula kok menawi wonten kirang langkung kula nyuwun atur pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.